Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya dengan program KKN Online 2020 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Ini merupakan tema ketiga saya dengan tema ketahanan pangan daerah dalam masa pandemi COVID-19 di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Sudah dia udah bantukan. Sembako ini stabil dengan yang biasanya atau bagaimana? Kalau saya terus terang kalau harga sembako artinya itu tetap ada stabil. Cuma memang sebagian artinya kalau harga dari penjual ya. Iya. Tapi kalau memang sebagian Aku masyarakat beli baru itu baru. memang banyak mengeluh. Dan adanya pandemi ini kan jelas mereka kan itu kadang-kadang tersendat. Kadang-kadang kita kan dibatasi oleh protokol kesehatan. Nah dulu-dulunya kan itu artinya kan bebas. Iya. Begitu ada pandemi ini kan kita tidak bisa bebas. Nah itu sedikit kendala. Jadi memang kalau kita lihat itu di mana-mana kan tetap ada terkendala masalah dampak pandemi corona ini kan ada. Tapi kalau untuk sementara di sini tetap ada jalan. Tetap jalan stabil, harga normal kayak biasa. Ya harga tetap harga biasa. Iya. Karena kita tidak bisa mengurangi artinya harga anggaran yang ada ini. Artinya kan sesuai harga harus kita kan yang namanya jualan ini kan cari untung. Artinya kita tetap bertahan di posisi yang sebagaimana posisi awalnya itu tetap kita jalan di situ. Karena kalau kita tidak berjalan sesuai posisi awal itu kan kita jalan tidak bisa meraih keuntungan juga. Itu sudah persis sudah. Jadi namanya harga ya tetap harga dulu, ya posisi tetap ada sekarang. Tapi kalau memang kalau berbicara masalah dampak artinya itu demi kelancaran itu tetap ada, tetapi itu ada ada perubahan. Karena dulu mungkin kita lancar beradaptasi komunikasi apa segala macam itu kan sementara sekarang itu kan dibatasi oleh protokol kesehatan, artinya minimal jaga jarak. Kalau dulunya kan kita komunikasi kita dibatasi oleh protokol kesehatan kan. Dan salah satu anjuran pemerintah.
Berhubung ini sayurnya dari kebun Om sendiri. Sayur ini sebagian dari kebun sendiri, sebagian dari juga apa namanya masyarakat yang masuk ke sini kita ambil, kita beli, kita jual kembali. Menurut Om, ketahanan pangan di Desa Malo ini seperti apa sih? Apakah mencukupi atau kurang? Nah, kalau berbicara masalah ketahanan desa, pertahanan ini artinya itu lingkup sebenarnya bukan lingkup ranah kita sebagai masyarakat biasa. Artinya itu kalau berbicara masalah ketahanan itu sudah jelas itu kan pemerintah desa itu bisa meminitnya, itu mengkalkulasi. Kalau kita ini kan tidak bisa karena kan sifatnya kan individual. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau berdasarkan individu gimana? Ya kalau berdasarkan individu untuk sementara ini, kalau untuk artinya bagi keluarga saya, lingkup keluarga artinya sementara masih jalan aja. Nah, kalau berbicara lagi masalah ketahanan pangan, artinya katakanlah satu desa itu wilayah pemerintah desa. Nah, itu. Tapi kalau untuk untuk di lingkungan keluarga itu kan sifatnya itu kan relatif. Mungkin saya jalan-jalan saja, ya kan? Tapi sebagian yang lain kan tidak jalan, kan begitu? Karena adanya dampak. Kalau dampak ini kan namanya dampak global. Global ini kan dunia, ya kan? Sudah jelas pasti ada kendala lah gitu. Menurut Om, apakah ada kendala dalam berjualan sembako seperti ini terhadap COVID-19? Karena COVID ini, apakah ada kendala dalam penjualan gitu atau menurun? Nah, untuk sementara memang ada perubahan sedikit. Karena apa kata perubahan itu, kita juga kadang-kadang dengan orang itu ragu-ragu, kan? Jadi juga orang itu ragu-ragu dengan kita. Nah itu di situ. Itu sedikit kendalanya. Nah, itulah saya katakan. Kalau seperti dulu kan normal katakanlah 100%. Kalau di saat sekarang ini mungkin ya bervariasi. Itu sudah, kalau mungkin saya mengatakan 95%, yang lain-lain saya mengatakan 85%, itu kan wajar-wajar aja kan. Artinya tergantung individu sifatnya orang penjual masing-masing itu. Pak, tadi Bapak sendiri katakan bahwasanya itu ada sayur yang dari kebun sendiri. Itu sayur itu memang dari dulu Bapak kelola atau pada saat pandemi ini, Pak? Kalau saya ini sayur ya terus terang, mulai awal saya kan sejalannya petani. Iya. Orang tua, kakek, nenek itu semua petani. Kan bukan, kalau yang namanya jualan-jualan sembako yang ada ini sifatnya baru. Ya kan? Jadi saya itu artinya kebiasaan saya menanam sayur itu kan artinya menjadi kebiasaan saya tersendiri. Nah, di samping jualan, di samping kadang-kadang saya tanam sendiri itu kan ada sampingan lah, anggaplah sebagai olahraga atau katakanlah gerak-gerak badan lah bebasan. Jadi samping itu kan ada hasil dari sayur, saya jual itu cuma sambilan aja. Sambilan ya, Pak? Iya, artinya nggak mungkin ada waktu, katakanlah jalan-jalan untuk tanam sayur lagi. Harga sayur yang dijual normal aja, Pak ya? Ya untuk sementara jelas orang sayurnya butuh sayur, karena dari kapal itu banyak. Cuma kita ini kan yang namanya di saat pandemi ini kan, ya itu sudah. Jadi kadang-kadang bila menghadapi orang itu kita kadang-kadang hati itu ada itu ya ini jangan-jangan ada ini kan dalam hati itu selalu berkata-kata adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu-dulunya kan tidak terlalu Ya, terima kasih Pak. ya, Terima kasih Pak waktunya ya.